Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa stadium, beberapa tahap prosesi dari penyakit hati. Penyakit hati yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan erat dengan masalah akidah. Karena apabila seorang selamat akidahnya, maka dia juga akan selamat secara akhlaknya. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, latar belakang yang harus kita pahami bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi gelar selain sebagai makhluk berkaitan dengan kalimat penciptaannya itu khalaqa, dan eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempunyai eksistensi khalaqonya yang kita kenal dengan khaliq. Manusia juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdun, sebagai hamba. Kalau kita bahas tentang masalah abdun atau hamba, ini tidak berdiri sendiri. Biasanya ada yang disandarkannya. Maka kalimat hamba itu kadang suka disandarkan kepada kalimat yang lain. Karena kalimat abdun itu tidak bisa dimengerti kecuali bersandar kepada kalimat yang lain. Makanya kalimatnya abdun biasa kepada Abdullah, hamba Allah. Malah dalam suatu hadis dikatakan ada yang menghambanya justru bukan pada Allah. Dikatakan ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka hamba dinar dan dirham. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa yang hakiki itu manusia itu adalah menghamba pada Allah, tapi ada manusia yang menghamba justru kepada selain Allah, seperti kepada dinar dan dirham. Maka ikhwati iman rahimakumullah, yang jadi titik masalah bagi kita bahwa manusia tidak lepas dari fitrah pribadinya sebagai hamba. Di mana menghamba itu tidak lepas dari sesuatu yang diikuti. Permasalahannya kalau misalnya fitrahnya itu mengikuti menjadi seorang hamba, yang jadi masalah mudhofnya, sandaran atau ma'budnya yang disembahinya itulah yang jadi masalah. Kalau hakikinya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka ketika manusia menghamba, menjadikan hamba, yang jadi masalah sekarang apakah yang disembahinya, yang dimakbudnya, dan cara menyembahnya itu juga harus benar. Kalau yang makbudnya itu benar, kemudian cara beribadahnya benar, maka ini selamat. Ini selamat. Kalau misalnya caranya salah, tetapi makbudnya, objeknya benar pada Allah, ini akan selamat tidak? Cara beribadahnya itu salah, tetapi dia itu beribadahnya kepada Allah tujuannya. Ini akan selamat tidak? Tidak. Nah, ikhwati rahimakumullah, sapertos aya jalmi anu niatna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia itu melalui perantara yang lain.
melalui perantara berhala, patung atau yang lainnya, maka itu salah. Demikian pula apabila sebaliknya caranya benar tapi objeknya salah. Orang sholat tapi sholatnya itu karena mengharapkan yang lain yang kita katakan sebagai riya atau musyrik. Maka ikhwatimar rahimakumullah, dorongan dari seseorang menjadi hamba itu tidak lepas dari dua perkara. Satu, mempunyai rasa takut di dalam dirinya. Dalam misalnya aya karyawan kudu boga kasihan kan kadunungan. Kalau dia itu punya rasa takut kepada majikannya, maka karyawan itu akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai karyawan. Kemudian yang kedua, dia juga harus mempunyai sifat roja, mengharapkan. Ikhwatimar rahimakumullah, ketika seseorang itu mempunyai motif untuk merasa takut, maka dia akan terdorong kepada sesuatu yang baik. Masalahnya rasa takut ini pada batas ambang wajarnya sebagai fitrah dia akan berlaku normal. Tetapi ketika di luar batas ambang normalnya, dia akan menjadi sesuatu yang salah. Aisieun ku singa wajar tuh. Wajar singa. Ada turunkeun enak. Aya jalma sieun ku sapi wajar tuh. Wajar teh sieun ku sapi. Wajar kene cenah. Bisi disuruduk. Jalma sieun ku hayam. Wajar tuh. Sieun kene dipacok. Jalma sieun ku cau. Wajar tuh. Sieun kasolek. Nah, pada batas ambang tertentu yang di luar batas normal, manusia takut terhadap sesuatu yang tidak wajar, itu dikatakan sebagai sesuatu yang paranoid itu. Tapi di suatu ketika rasa takut ini juga ini menjadi suatu penyakit batin. Ketika seseorang menakuti sesuatu yang justru berpengaruh jelek terhadap dirinya, sehingga dia itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan badannya. Itu dikenal sebagai gejala psikomatik. Lamun aya anu leungit motor terus gering, jadi ada yang hilang motor kemudian sakit. Aya teu kaitanana leungit motor jeung bisa sakit. Lamun hujanan dikesakeun gering itu, orang yang hujan-hujanan kemudian sakit, wajar tuh? Wajar. Kemudian ada orang yang misalnya keluar malam tidak memakai jaket, tidak memakai apa-apa, kemudian dia panas dingin, meriang, wajar tuh? Wajar. Lamun aya jalma anu leungit motor terus gering, wajar tuh? Tuh kan kaayanya na TV motor motor. Itu wajar tidak? Orang sakit karena sesuatu yang tidak menyebabkan sakit sebenarnya. Ini sebenarnya sudah masuk kepada ranah penyakit kejiwaan, psikomatik. Seseorang yang sakitnya itu disebabkan oleh gejala kejiwaannya. Nah, seseorang bisa menjadi sakit badannya karena masalah kejiwaannya terhadap masalah yang dihadapi, karena rasa takut itu berada pada koridor hati dan pikiran. Ikhwatimar rahimakumullah. Makanya gejala seorang merasa takut itu berbanding lurus sebenarnya dengan penghargaan seseorang terhadap suatu itu. Misalnya, kalau hilang uang 10.000 sieun teu? Sieun teu? Sieun? Benten teu dengan hilang uang 1 juta? Sieun sieun leungit 1 juta jeung sieun leungit 10.000 benten teu? Benten. Nah anu ngabenten ke naon? Kulan? Penilaian terhadap uang 1 juta lebih besar, lebih berharga ketimbang 10.000.
ribu. Kalau penilaiannya itu lebih besar, punya uang 10 ribu bisa nyimpen di mana wae sakapeung mah. Tapi kalau punya uangnya 1 juta disimpan di mana wae tuh. Kenapa? Karena penghargaan terhadap 1 juta dia itu lebih besar. Aya nu gaduh motor, punya motor. Motornya itu second. Bumina teh heureun maklum misalnya da alit. Kalau malam dimasukkan. Nah, malam tuh dimasukkan motornya. Kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk membeli motor baru. Teu kaabuskeun motorna teh. Kira-kira teu kaabuskeun duana tidak termasukkan dua-duanya. Kira-kira yang dimasukkan yang bagus atau yang bekas? Kulah? Jadi rumahnya kecil masuk 1 motor, ayeuna boga 2 motor, nu hiji anyar, anu hiji second bekas. Kira-kira yang dimasukkan yang mana? Yang bagus. Bagus. Nah, anu bekas itu dimasukkan? Kunaon? Sieun leungit teu anu bekas. Sieun. Tapi takutan hilangnya itu lebih besar terhadap yang baru. Jadi rasa takut manusia itu berbanding lurus dengan penilaian keberhargaan manusia terhadap sesuatu itu. Ai ka anjing sieun teu? Anjing, sieun naonna? Kulaan? Sieun ngegel. Jadi sieun ngegel. Ngegel naon? Ngegel naon? Ngegel naon ya anjing? Sieun digegel suku. Berarti kita merasa takut dengan anjing itu karena menilai kaki kita lebih berharga. Makanya kita takut terhadap anjing. Nah, ihwatu rahimakumullah, ketakutan manusia terhadap sesuatu itu berbanding lurus dengan penilaian keberhargaan terhadap suatu benda itu. Makanya ada orang yang sampai sakit karena kehilangan motor itu dikarenakan penilaian keberhargaan terhadap motor tersebut besar. Akibatnya ihwatu rahimakumullah, gejala kejiwaannya itu mulai dirasakan masuk kepada ranah sakit yang menyebabkan sakit fisik. Maka ihwatu rahimakumullah, pada dasarnya ketakutan ini wajar, tetapi diambang di luar batas normal itu akan menjadi penyakit bagi manusia. Ihwatu rahimakumullah, sekarang kalau kita takut tidak terhadap Allah, takut. Terhadap singa takut? Takut. Kalau takut terhadap singa ngajauhan ngadeukeutan? Ngajauhan? Lamun sieun ka Allah ngajauhan ngadeukeutan. Naon bedana? Kenapa kita sama takut kepada Allah dan kepada singa, tapi penyikapan dari takutnya itu berbeda? Ka singa sieun, ka Allah sieun. Lamun sieun ka singa jauhan. Tapi ketika takut terhadap Allah, apakah harus dijauhi? Harus didekati. Nah, maka beda. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai dimensi yang berbeda. Dimensi Allah Subhanahu wa taala mempunyai siksa dan dimensi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang. Makanya ihwati rahimakumullah, kalau anak takut terhadap orang tuanya, ini menjauhi atau mendekati? Nah, makanya mendekati tidak menjauhi, kan sieun. Karena selain bisa menghukum, orang tua itu bisa memberikan kasih sayang. Makanya dalam Al-Quran kalimat takut itu terkadang diterapkan dalam kalimat khauf. Biasanya berkaitan dengan siksa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
biasa dikaitkan dengan kalimat khosyah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk, peringatan terhadap orang-orang yang takut kepada yang maha penyasih, maha pengasih. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka manusia didorong untuk bisa mempunyai hal tersebut. Yang kedua, ketika menghamba, manusia itu juga harus mempunyai sifat roja, mempunyai sikap pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pengharapan itu manusia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk beramal soleh dan berkeinginan mendapatkan surga. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau misalnya ada manusia yang berhamba pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka ia akan selamat. Tetapi terkadang ikhwati rahimakumullah, kita melihat banyak fenomena manusia yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ikrarnya, tetapi ternyata dia itu tidak melakukan apa yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Ada orang yang mengaku saya beriman pada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah sholat, tapi dia tidak pernah ibadah, tapi dia juga tidak menghamba, tidak beribadah kepada patung, kepada berhala, ataupun perbuatan-perbuatan musyrik yang lainnya. Maka sebenarnya hakikatnya dia beribadah kepada apa? Nah, ikhwati rahimakumullah, sebenarnya manusia itu beribadah kepada hawa nafsunya sendiri. Bahkan ikhwati rahimakumullah, orang-orang yang beribadah menyembah kepada patung, berhala dan yang lainnya sebenarnya adalah hanya merupakan wujud manifestasi dari penghambaan terhadap hawa nafsunya itu sendiri, baik itu dilakukan oleh provokatornya pertama atau baik berkaitan dengan orang-orang yang mengikutinya. Jadi ikhwati rahimakumullah, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 43 ayat 44. Nah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pemelihara atasnya? Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa ada manusia yang justru menjadikan Tuhannya itu, ma'budnya itu justru hawa nafsunya itu sendiri. Nah, ikhwati rahimakumullah, prosesi penyembahan terhadap hawa nafsu ini justru berlangsung oleh nenek moyang setan terlebih dahulu. Ketika iblis oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beribadah, untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud? Aba, dia itu enggan, tidak mau. Wastakbaro, dan kemudian dia itu merasa sombong, merasa besar. Wa kana minal kafirin, dan dia itu termasuk orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi kenapa manusia tidak mau beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena ada di antara mereka yang justru menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, prosesi itu tidak lahir ujug-ujug, tetapi dia itu lahir melalui prosesi yang pertama sebagaimana dialami oleh iblis, adalah adanya penyakit aba, enggan, tedahek, tidak mau. Cing atuh geura salat, itu yang pertama, penyakit pertama. Kalau orang sudah tidak mau sholat, nah itu penyakit pertamanya. Nah, kalau sudah mempunyai rasa aba,
ini lama-lama berlangsung sudah mulai akan beranjak kepada penyakit yang kedua. Dia akan merasa istikbar, dia akan merasa besar, merasa sombong. Jadi kalau pertama mah sok atuh geura salat, embung. Nah, tapi kalau sudah ada penyakit istikbar, karena penyakit enggaknya tidak diantisipasi, maka sudah mulai jawabannya akan berbeda. Cing atuh geura salat, salat sagala, nu penting mah hate bersih. Keur naon salat lamun hate teu bersih mah. Bener ya tak? Bener tuh. Tingali ongkos salat tapi ngomongkeun batur, mending urang teu salat teu ngomongkeun batur. Ini penyakitnya sudah naik kepada tahap yang kedua. Istikbar. Berawal dari mana? Berawal dari ketidakmauan. Sama ketika dialami oleh iblis, ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala usjudu li Adama, maka pertama dia tidak mau. Kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda liman khalaqtu biyadaya?" Apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku, dengan kekuasaanku? Maka iblis menjawab dengan pedenya, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia, Nabi Adam itu dari tanah. Dari tanah itu. Jadi iblis berkesimpulan bahwa penciptaan dari api itu lebih baik ketimbang penciptaan dari tanah. Ibnu Katsir pernah membahas, ternyata iblis berkeyakinan seperti itu karena iblis lupa bahwa Adam itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani dan unsur rohani. Di Sunda sok aya geuningan, lamun nyebat diri sendiri sim kuring. Sim kuring. Ai sim teh tina jisim, kuring teh nya kuring teh. Ai jisimna mana? Jisimna mana? Nya ieu jisim teh jasad, jisim teh. Jasad. Jadi jasad. Ai kuringna mana? Lamun nunjukkeun saya ka mana? Saya. Berarti di mana kuringna? Kuringna di jero. Jadi ketika manusia orang sudah menyebutkan sim kuring, itu ternyata manusia itu ada dua unsur, jisim dan kuring. Jadi unsur jasmaninya dan unsur rohaninya. Unsur jasmani dan unsur rohaninya. Ketika iblis mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah, maka iblis sebenarnya lupa bahwa Adam itu mempunyai dua unsur rohaninya. Bahkan ada riwayat yang menerangkan bahwa iblis melihat sebelum Adam ditiupkan ruh. Jadi iblis hanya melihat Adam seonggok badan yang terbuat dari tanah. Apa katanya? Yang lebih baik dari seonggok tanah yang sudah dibentuk karena belum ditiupkan ruh. Pada ikhwati rahimakumullah, manusia bisa lebih mulia itu bukan karena jisimnya, bukan karena jasadnya, tetapi karena kuringnya, tetapi karena jasad, karena rohani yang ada di dalamnya. Maka ikhwati rahimakumullah, mulia dan tidaknya manusia bukan oleh jasadnya sebenarnya, tetapi mulia atau tidaknya manusia terhadap rohani yang ada di dalam jasad itu sendiri. Ikhwati rahimakumullah, iblis sudah mulai dari pertama enggan, kemudian dia naik ke level selanjutnya, istakbaro, meminta dianggap besar, sombong, dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mengatakan seperti itu. Nah, ikhwatu rahimakumullah, kalau kesombongan ini dibiarkan berlarut-larut,
maka ihwatu iman rahimakumullah, stadium yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa kana minal kafirin, dan dia akan menjadi golongan yang kafir. Ihwatu iman rahimakumullah. Nah, maka tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa orang yang mempunyai penyakit sombong di dalam hatinya, walaupun sebiji darah, maka dia itu tidak akan masuk ke surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom dari kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah penyakit hati. Ihwati rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Apakah terhalang oleh akibrnya? Kenapa manusia sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk kepada surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan? Ihwati rahimakumullah, jelas saja, karena kalau orang di dalam hatinya ada kesombongan, secara langsung ataupun tidak menghalangi dirinya dari berbuat sesuatu kebaikan. Kalau orang sudah ada di dalam dirinya itu kesombongan, maka secara langsung ataupun tidak dia akan terhalang dari perbuatan yang baik. Ihwati rahimakumullah, ada terusan dulu. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Rasulullah ada yang mengatakan bahwa seorang laki-laki mengatakan, sungguhnya seseorang menyukai an yakuna thawbuhu hasanan, kalau bajunya itu bagus. Wa na'luhu hasanatan. Kemudian demikian pula sendalnya itu bagus. Qala, jadi seolah-olah sahabat ini mengatakan, kalau orang pakai sendal dan baju yang bagus, apakah itu sombong ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa gomtun nas. Sedangkan yang termasuk kepada al-kibru itu, penyakit sombong itu adalah batrul haq, menolak yang hak, wa gomtun nas, dan menghina kepada orang lain. Maka ihwati rahimakumullah, sekian tadi ketika diperintah untuk sholat sudah mulai ada penyakit batrul haknya. Dia sudah mulai menolak terhadap sesuatu yang benar. Tadi, nah tu lain sholat, kenaon sholat oge ai hate goreng wae mah, mending teu sholat tetapi hate goreng. Itu sudah mulai batrul hak. Yang benarnya sudah mulai ditolak. Yang kedua, sudah mulai gomtunas, dia sudah mulai menghina manusia. Jadi kenaon cenah salat oge ai kalakuan siga kitu mah. Salatnya disamakan variabelnya dengan masalah akhlaknya. Pada ihwati rahimakumullah, salat punya kewajiban tersendiri, memperbaiki akhlak pun sama harus dilakukan. Tapi ihwati rahimakumullah, kalau manusia sudah punya kesombongan dalam dirinya, maka secara langsung atau tidak dia akan menolak terhadap kebenaran tersebut dengan menghina manusia. Nah ihwati rahimakumullah, di sisi lain kalau orang sudah mempunyai kesombongan di dalam hatinya, itu akan terhalang dari berbuat sesuatu yang baik. Jangankan masalah besar, jangankan masalah sholat, jangankan masalah saum, jangankan masalah berbuat baik yang lebih besar tingkatnya. Untuk masalah yang kecil pun, kalau orang sudah ada di dalam hatinya itu penyakit hati, maka dia tidak akan bisa melaksanakan. Ayyuhatu iman rahimakumullah, ini ada seorang ketika datang pada Rasulullah SAW mengatakan, Anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sedang makan samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Ini kan makan dengan tangan kirinya. Pakola, maka kata Rasulullah SAW, kul biyaminika,
Cing atuh makan teh dengan tangan kanan. Qala dia malah menjawab la astati'u, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Makan dengan tangan kiri, disuruh dengan tangan kanan. Dia jawab aku tidak mampu. Kira-kira yang memberatkan seseorang untuk memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanan naon? Naon? Tinggal mindahkeun kitu hungkul kemudian makan. Apa yang memberatkannya? Sampai mengatakan la astati'u, aku tidak mampu. Maka ikhwatimah rahimakumullah senang. Kata Rasulullah SAW, lastata'ta, sebenarnya engkau itu bukan tidak mampu. Ma mana'ahu illa kibr. Tidak ada yang menghalangi dia untuk memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanannya kecuali karena dia itu mempunyai rasa sombong, punya sikap sombong. Qala fama rafa'aha ila fihi, bahkan sampai Rasulullah SAW dikatakan dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Ikhwatimah rahimakumullah, memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanan, apa yang menjadikan sesuatu itu berat? Padahal cuma memindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan. Dari segi tenaga tidak besar, dari segi waktu juga tidak lama, tapi itu bisa gitu. Ternyata kata Rasulullah SAW, ma mana'ahu ila kibr. Tidak ada yang menghalangi dirinya untuk melakukan itu kecuali karena dia itu mempunyai kesombongan. Kalau sombong mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka ikhwatimah rahimakumullah, tidak aneh kalau kenapa orang itu tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada berhala, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau saum, tidak mau zakat. Hakikatnya dia itu sedang menghamba kepada hawa nafsunya. Dan penghambaan terhadap hawa nafsu itu didorong oleh sifat al-kibernya, sifat merasa sombongnya. Maka ikhwatimah rahimakumullah, kalau sudah mulai ada sikap sombong, diantepkeun penyakit deui di mana-mana ge. Penyakit mah kalau dibiarkan bukan jadi sembuh kan? Bukan. Penyakit mah kalau dibiarkan lama kelamaan akan menjadi lebih besar, lebih bahaya. Yang luka tidak dibersihkan, diantepkeun, lama-lama apa? Infeksi. Sifat penyakit mah gitu, lama-lama infeksi. Dibiarkan lama-lama setelah infeksi kemudian sudah mulai membusuk. Namun di tangan atau di kaki ketika sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka yang dituntut diambil tindakan oleh dokter adalah tindakan amputasi. Jadi penyakit itu kalau dibiarkan stadiumnya akan bertambah. Penyakit pertama paling mendasar embung, tidak mau sok atau sholat, embung. Kalau dibiarkan terus tidak mau sholat, maka ikhwatimah rahimakumullah, lama kelamaan akan meningkat terhadap penyakit sombong. Sudah mulai batrul haq wa ghamtunas. Kalau misalnya dibiarkan lagi penyakit sombongnya, lama kelamaan naik lagi stadiumnya kepada kana minal kafirin. Dia itu sudah termasuk kepada orang yang kafir. Ikhwatimah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana orang yang tidak mau sholat, maka kata Rasulullah SAW dikatakan bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-sholat. Jadi pemisah antara seorang hamba dengan kekafiran dan keimanan adalah sholat. Fa'idha tarokaha faqad asyraka. Kalau dia itu meninggalkan sholatnya, maka hakikatnya dia itu telah musyrik. Ikhwatimah rahimakumullah, berarti kalau seseorang tidak melaksanakan sholat pada dia mengaku iman pada Allah dan Rasulullah, apa bedanya dengan orang kafir? Jadi kalau adan orang Islam beda nate sholat indit. Kalau orang kafir nyata sholat adannya itu pengaruh. Iya aya orang Islam ngong adan hare-hare tidak sholat sama sekali.
maka dia itu termasuk kata Rasulullah SAW tidak ada pemisah antara iman dan kafirnya. Maka tak aneh rahimakumullah, kalau kesombongan sudah merasuk kepada diri, penyakit selanjutnya siap-siap menghadapi kekafiran. Mungkin tidak kafir secara akidah, tapi kafir secara amal. Karena tidak ada yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak kalau dia itu tidak mau sholat. Maka ihwatu iman rahimakumullah, kade penyakit eta. Penyakit orang yang tidak mau melakukan sesuatu itu akan bertambah parah kepada kesombongan. Kesombongan dibiarkan akan bertambah parah kepada kekafiran. Ihwatu iman rahimakumullah. Jadi terapinya apa tuh? Kalau misalnya seseorang itu mempunyai penyakit, maka harus dimulai dari penyakit yang paling pertama muncul, penyakit embung. Lamun budak embung di kumaha apa? Ulah? Mun budak embung di kumaha? Diolok. Mun diolok. Lamun diolok embung keneh? Disintrek. Disintrek. Berarti sudah mulai ada non pemaksaan. Cobi. Naon dugikeun bapak lebih berani nyintrek atau napi nenggel dan menganggap itu lebih baik ketimbang tidak melakukan sholat. Berarti kan bapak memandang bahwa sholat itu lebih penting ketimbang ditenggel. Padahal kan nenggel teh nyeri. Itu sama dengan menyakiti anak yang kita sayangi. Tetapi kalau masalahnya itu dia tidak mau sholat, Rasul pun kan sama mengajarkan warrihubuhum wahub ibnu ansusinin. Dan pukullah mereka itu ketika mereka 10 tahun tidak mau sholat. Jadi berarti lamun misalnya ditengge budak teh ditengge karena tidak mau sholat, berarti kita lebih menghargai bahwa sholat itu lebih berharga ketimbang nyerina budak. Nah ihwatu rahimakumullah, berarti kalau penyakit tidak mau itu, yang paling pokok itu harus dipaksakan. Entah sok aya bahasanya. Lamun embung di kumaha Allahumma paksakeun. Jadi anu kapaksa, anu salat kapaksa, jeung anu teu salat teu kapaksa, alus mana? Kapaksa. Daripada teu salat, mending salat bari kapaksa. Karena lama kelamaan kalau orang sudah mulai melakukan, maka lama-kelamaan dia akan merasakan manfaatnya. Kalau orang tidak melaksanakan walaupun dengan kepaksa, kapan dia akan merasakan manfaatnya? Udah pada di pasihan obat. Cek babaturanana obat teh pahit. Haben we pahit, alim pahit. Padahal kan awak nangis panas. Padahal mah ieu teh sirup teh amis. Dikumahakeun tak urang? Dipaksa kan? Dipaksa. Ketika dipaksakan, kemudian dia merasakan, oh nya amis gini kan. Isukanana mah teu gering, minta Pak, hoyong bodreksin. Padahal teu panas, Pak, hoyong bodreksin. Kamari mah dipaksa alim, aya mah minta. Kenapa? Karena sudah terasa manisnya. Nah ihwatu rahimakumullah, terapi bagi orang yang tidak mau adalah dipaksakan. Bahkan Rasulullah SAW tadi mengajarkan kalau tidak mau sholat, ya pukul saja supaya mau sholat. Maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau terapi sampai memukul saja diperbolehkan, urgensi dari untuk mengantisipasi penyakit keengganan, penyakit tidak mau itu lebih penting ketimbang tadi tenggel. Dibela anunya bioslah tadi tenggel. Bioslah teu salat mah terus sampai ketika dewasa dia susah untuk salat karena dibiarkan penyakit tidak maunya. Maka ihwatu rahimakumullah, tadi paksakan saja orang-orang yang tidak mau salat. Tak aneh
Umar bin Khattab mengatakan la islama liman taraka shalah. Itu tidak dianggap seorang muslim, tidak dianggap sebagai seorang yang mengaku Islam kalau orang tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya orang tidak disebut sebagai Islam pada mengaku Islam, berarti sama dengan menganggap bahwa orang tersebut adalah non muslim, kafir bahasa Umar. Umar dengan tegas mengatakan la sholata liman taraka sholat. Tidak dikatakan sebagai Islam bagi orang yang tidak pernah sholat. Kantos ngetang anu sok sholat sabaraha? Persentase wel. Persentase. Lamun orang Islam aya 200 juta di Indonesia, sabaraha kinten-kinten anu sok sholat, Pak? Sabaraha? Seberapa persen, Pak? 70%? 70% wantun tak? 70% wantun? 50% wantun tak nyebatkan? 50% wantun tak? Itu wantun kan nih? Seberapa tuh? 30%? 40%? Kirangan deh 30%, oh 30%. Ternyata di Australia ada penelitian yang meneliti orang Indonesia yang mengaku Islam dan dia mengaku Islam tapi tidak pernah sholat atau yang suka melaksanakan sholat, ada di rentang persentase 30%. Anu sok sholatnya 30%. Jadi dari 200 juta jiwa, kalau orang Islam itu sekitar 200 juta jiwa, hanya 60 juta yang suka sholat. Sigana ya duka ngetangna duka sholat subuh, duka sholat Jumaah. Tapi lamun sigana ngetangna sholat Idul Fitri mah sigana moal sakitu persentasena. Wa timar rahimakumullah, sampai di batas yang suka melaksanakan sholat itu ada 30%. Berarti sisanya 70% itu tidak pernah melaksanakan sholat. Dalam menuju sapar nya, menuju sapar tengah laksanakan sholat Jumat, mengambil rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Dari jalan terame biasa. Orang-orang itu bekerja seperti biasa, berdagang seperti biasa, makan seperti biasa, padahal orang lain sedang melaksanakan sholat Jumat. Maka ikhwati rahimakumullah, tidak aneh Umar bin Khattab mengatakan la islama liman taraka sholat. Tidak disebut Islam orang yang meninggalkan sholat. Kenapa sampai seperti demikian? Ini dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Umar bin Khattab mengatakan yadrusul Islam kama yadrusu watu saubi hatta la yudro masyamu wala salatu wala nusuku wala sodaqah. Nanti Islam itu akan hilang sebagai hilangnya motif pakaian. Jadi sablonan pakaian kan napal, tetapi lama-kelamaan bukan bajunya yang hilang tetapi motifnya. Maka nanti akan dilihat orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak ada motif Islamnya. Sampai dia tidak mengetahui la yudro masyam, saum teh naon, wala yudro massalat, salat teh naon, wala yudro massodaqah, tidak tahu apa itu sodaqah. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau orang Islam tidak tahu sholat, apa bedanya gitu dengan orang yang tidak Islam? Maka kata Rasulullah SAW, yadrusul Islam kama yadrusu wasu saubi. Islam akan hilang sebagaimana hilangnya motif dari suatu pakaian. Maka ikhwati rahimakumullah, nanti orang itu akan dikenal Islamnya itu bukan karena sholatnya, tetapi justru dikenal Islamnya itu hanya karena pengakuan keislamannya. Maka tidak aneh waktu Umar tadi mengatakan la Islam liman taraka sholat, tidak disebut Islam bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, karena orang yang tidak pernah sholat sedang berkontribusi menghilangkan Islam. Ikhwati rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai dikatakan seperti itu, bahkan dikatakan tadi
Afarqu baina abdi baina kufri wal iman. Perbedaan mendasar antara kekafiran dan keimanannya itu ada pada melaksanakan dan meninggalkan sholat. Maka tidak aneh ketika stadium yang ketiga itu dicapai, wakana minal kafirin, maka orang tersebut termasuk kepada orang yang kafir. Rahimakumullah. Maka kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, stadiumnya sudah harus diperbaiki dari awal. Anu ara rembung teh kudu dipaksa sebenarnya. Kudu dipaksa. Kenapa? Karena nanti akan meningkat penyakitnya itu terhadap penyakit kesombongan. Kalau kesombongan sudah merasuk, maka akan timbul kekafiran. Dan iblis mengalami itu. Iblis mengalami bagaimana dia enggan terhadap perintah Allah karena didorong oleh tingkat kesombongannya, sehingga dia diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang kafir. Mudah-mudahan ikhwati iman rahimakumullah, segala amal ibadah kita dijauhkan dari sifat-sifat keengganan, sifat kedul, sifat alim, sifat malas, karena itu adalah bibit-bibit kesombongan yang akan berakibat pada stadium penyakit kekafiran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.